Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya Vera Mutiawisa, salah satu staf guru di SMA Negeri 1 Waifil, Kecamatan Wahilang, Kabupaten Pesangeran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Waifil, Kecamatan Waifil, Kabupaten Pesangeran, dengan tema menumbuhkan motivasi dan semangat belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh dan masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membawa beberapa perubahan kebiasaan pada kehidupan sehari-hari dalam beberapa aspek. Salah satu aspek yang dominan yaitu pada aspek pendidikan. Selama pandemi, proses belajar mengajar lebih banyak dilakukan melalui proses daring atau online dengan menggunakan berbagai aplikasi digital seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, grup WA, dan lain-lain sebagai media penunjang belajar. Seiring berjalannya waktu, proses belajar online yang telah berlangsung selama ini ternyata memiliki banyak kendala. Berbagai permasalahan sering muncul, seperti HP yang tidak dimiliki sendiri oleh siswa, tidak memiliki kuota internet, ketidakpahaman dalam menggunakan berbagai aplikasi digital, hingga tugas yang banyak. Rasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan siswa memilih untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau tidak mengikuti proses belajar tersebut. Selama proses belajar online ditemukan fakta bahwa jumlah kehadiran siswa dalam proses belajar mengajar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebagai seorang guru tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi juga harus bisa menjadi motivator belajar untuk siswanya, terlebih di masa pandemi saat ini. Siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain orang tua dari rumahnya. Dengan berubahnya kegiatan belajar yang tadinya dilaksanakan dengan tatap muka, lalu berubah menjadi daring, menjadi tantangan sendiri bagi para guru. Adanya pandemi ini menuntut para guru untuk bisa memanfaatkan teknologi secara apik. Buntut ketidakcakapan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi untuk belajar dari rumah atau BDR mengakibatkan penurunan keaktifan siswa. Dikhawatirkan penurunan keaktifan siswa tersebut bisa menjadi salah satu indikator motivator belajar siswa menurun. Oleh karena itu, guru harus bisa mengembangkan cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Berikut ada beberapa motivasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa selama PJJ dan masa pandemi. Di sini ada 8 cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama itu ada tingkatkan kualitas guru. Lalu kemudian yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Kemudian, membimbing dan mendukung siswa belajar. Kemudian terakhir, ada memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan siswa. Yang pertama, tingkatkan kualitas guru. Guru menjadi pionir dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru
harus sadar untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut untuk berkualitas dalam aspek psikologis anak. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi siswa yang tinggi. Kemudian yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, banyak bapak atau ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa PJJ, pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Ibarat kita sedang menonton televisi, tentu kita akan bosan apabila hanya menonton satu channel saja, ya kan? Kita cenderung mengganti channel TV untuk memilih program acara yang menarik. Begitu juga dengan proses pembelajaran siswa. Tentu bosan apabila metode dan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar bersifat monoton atau itu saja. Seyogyanya guru harus menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang menarik. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut. Sudah efektif atau belum? Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak atau Ibu guru berikan. Yang keenam, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa dapat belajar dengan lebih baik apabila berada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari rasa tegang. Guru bisa mencairkan suasana tegang dengan memberikan humor di tengah-tengah pembelajaran yang sedang diberikan. Yang ketujuh, membimbing dan mendukung siswa belajar. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan hambatan belajar yang dihadapinya, guru juga perlu memberikan penguatan kepada siswa bahwa ia mampu mengatasi segala hambatan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh siswa. Sekecil apapun hal yang telah dilakukan oleh siswa, guru wajib memberikan penghargaan sebagai bentuk dukungan. Tidak selalu dalam bentuk benda, penghargaan tersebut dapat berupa pujian atau komentar positif terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut. Demikian ada 8 cara dari saya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi dan PJJ. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.